Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan insya Allah sholat tarawih masjid syuhada yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama, tentu kita bersyukur di malam yang ke-11 Ramadan tahun ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, baik itu nikmat Islam, iman dan juga kelapangan dan kesehatan yang diberikan kepada kita, yang dengan segala rezeki itu kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid syuhada ini untuk melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah yang diperintahkan kepada kita semua. Yang kedua, tentu salam dan selawat tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang dari beliau syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Bapak Ibu yang terhormat, pada kajian malam ini kita akan membahas sedikit masalah efek mara terhadap kesehatan. Kalau beberapa waktu yang lalu di dalam kuliah subuh oleh penceramah dibahas tentang bagaimana manfaat daripada puasa terhadap kesehatan. Nah, untuk kajian kita malam ini, efek mara kaitan dengan kesehatan tentu sangat terkait dengan perintah atau hikmah daripada puasa itu. Karena di tengah-tengah daripada puasa dan manfaat kesehatan, tentu di situ ada hikmat yang kita petik, yaitu pengendalian diri. Karena pada hakikatnya puasa itu adalah suatu momentum untuk mengendalikan diri kita, yang dengan itu kita akan menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kita katakan bahwa bersyukur kita sebagai umat muslim, banyak perintah-perintah puasa yang dibebankan kepada kita, baik itu puasa mingguan, Senin Kemis, puasa bulanan, Yaumil Bid, atau mungkin puasa tahunan seperti pada saat ini. Nah, salah satu hikmat daripada adanya puasa ini adalah kita dapat mencegah daripada apa yang kita sebut dengan marah. Di dalam suatu kajian, tentu marah ini adalah emosi yang normal. Sebagaimana juga seseorang mengalami stres atau cemas. Tetapi ini marah ini harus diekspresikan dengan sehat dan juga cepat dikendalikan. Karena pada hakikatnya marah yang ada pada diri manusia itu adalah sesuatu yang normal, dan itu juga bisa bermanfaat bagi manusia tersebut, asalkan yang bersangkutan bisa mengekspresikan dengan sehat dan juga cepat dikendalikan. Tetapi sangat-sangat sulit kita sebagai manusia normal mengendalikan marah ini dengan ekspresi yang sehat dan cepat dikendalikan. Islam telah mengajarkan kepada kita jauh-jauh waktu yang lama, 15 abad yang lalu, dengan berbagai perintah kepada kita semua untuk bisa mengendalikan marah. Nah, sementara penelitian daripada para ahli kesehatan dan kedokteran saat ini di abad modern ini banyak sekali menemukan fakta bahwa marah itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia. Nah, karena marah ini sulit dikendalikan dan diekspresikan dengan sehat, tentu akan menimbulkan gangguan bagi orang yang mengalaminya. Nah, ini tentu semakin membenarkan ajaran Islam bahwa walaupun perintah untuk tidak marah itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad
15 abad yang lalu. Nah, saat ini dunia kedokteran dan kesehatan seolah-olah sangat membenarkan daripada perintah itu. Nah, paling tidak pada kajian yang terbatas ini saya sampaikan efek negatif daripada marah terhadap diri manusia bila orang tersebut itu menjadi marah. Yang pertama, tentu pada kajian sebelumnya disampaikan manfaat dari puasa itu bisa mencegah penyakit jantung atau kita sebut dengan penyakit metabolik. Nah, orang yang mudah marah, dia mudah sekali terkena serangan jantung. Ini menjadi hal yang paling pertama. Jadi seseorang yang mudah marah itu dalam diri seseorang itu terjadi pemicu serangan jantung yang lebih besar. Karena begitu orang itu marah, maka di dalam tubuh seseorang tersebut terjadi perubahan fisiologis. Nah, perubahan fisiologis yang di sini adalah terjadinya detak jantung yang lebih cepat dan juga tekanan darah yang semakin meningkat. Atau juga dari kajian penelitian yang ada, orang yang marah itu, apalagi dengan marah yang meledak-ledak, darahnya bisa menggumpal. Dan ini bahaya bila dalam tubuh seseorang itu ada pembuluh darah arteri yang menyempit. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setiap tahun Kementerian Kesehatan itu selalu merilis atau mengeluarkan 10 penyakit terbanyak pembunuh manusia, termasuk Kalimantan Timur. Nah, penyakit jantung ini dalam 10 tahun terakhir ini menempati urutan kedua terbanyak sebagai penyebab kematian, termasuk juga di Kalimantan Timur dan mungkin juga di Kabupaten Pasir. Nah, jadi salah satu dampak negatif daripada marah ini adalah memicu meningkatkan terjadinya serangan jantung dengan penyebab yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu terjadinya perubahan fisiologis yang cepat, darahnya detak jantung meningkat dengan lebih cepat dan juga adanya darah yang menggumpal. Ini adalah tentu sangat dihindari oleh kita semua. Nah, efek kedua daripada orang yang mudah marah terhadap kesehatan itu adalah dia mudah terkena stroke. Sebagaimana juga salah satu tujuan puasa, sebagaimana penceramah sebelumnya juga mengatakan bahwa puasa itu juga mengandung manfaat bisa menjaga stroke. Nah, marah ini pada seorang bila dia mudah marah, maka potensi terjadinya serangan stroke pada diri daripada orang tersebut lebih besar daripada pastinya orang yang tidak marah. Karena kajiannya yang ada adalah begitu orang marah itu maka terjadi bekuan darah di dalam otak manusia tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dua hal ini yang saya sampaikan ini tentu dari hasil penelitian ya gitu ya. Jadi bukan tentu sembarang pendapat, tapi ini adalah hasil penelitian daripada banyak ilmuwan terhadap orang-orang yang mudah marah, diteliti dari bertahun-tahun, akhirnya menyimpulkan paling tidak dua penyebab tadi itu, yaitu orang yang marah itu lebih mudah kena serangan jantung, dan yang kedua adalah orang yang mudah marah itu potensi terjadi serangan stroke lebih besar, karena terjadi bekuan darah di dalam otaknya gitu. Nah, efek ketiga daripada orang yang marah terhadap kesehatan yang ketiga adalah menurunkan sistem pertahanan tubuh orang tersebut. Tentu lagi-lagi ini adalah hasil penelitian, ya. Jadi kalau orang mudah marah, maka sistem pertahanan tubuh dari orang tersebut akan menurun. Karena kajiannya adalah begitu orang itu marah, maka di dalam tubuh orang tersebut maka terjadi penurunan daripada apa yang kita sebut dengan antibodi imunoglobin A. Apa itu antibodi imunoglobin A? Antibodi imunoglobin A ini adalah sistem pertahanan pertama sel tubuh manusia terhadap serangan infeksi.
Ya, jadi saya ulangi, begitu orang marah, apalagi dengan ekspresi yang meledak-ledak, maka di dalam tubuh orang tersebut terjadi penurunan sistem pertahanan tubuhnya yang ditandai dengan menurunnya antibodi imunoglobulin A, yaitu sistem pertahanan sel pertama untuk mencegah penyakit infeksi. Itu yang terjadi pada tubuh manusia bila orang mudah marah. Nah, efek keempat daripada orang yang mudah marah itu adalah semakin memperburuk kecemasan. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah atau pernah mendengar orang mudah cemas. Ini sangat berkaitan dengan marah. Jadi biasanya itu orang yang mudah marah itu dia juga orang yang lebih mudah cemas. Karena kecemasan itu sebetulnya adalah sesuatu yang negatif, yaitu kekhawatiran yang berlebihan dan tidak terkendali. Jadi kecemasan itu adalah kekhawatiran yang berlebihan dan dia tidak bisa mengendalikan. Itu yang disebut cemas. Dan biasanya orang yang mudah cemas dia akan lebih mudah marah. Lagi-lagi ini berdasar penelitian Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah dampak negatif paling tidak yang keempat daripada orang yang mudah marah. Nah, dampak negatif yang kelima daripada orang yang mudah marah adalah semakin memperburuk yang kita sebut dengan namanya depresi, atau bahasa lainnya kita sebut dengan stres. Ya, biasanya orang yang mudah depresi pastinya orang yang mudah marah. Ya, karena sebetulnya depresi itu adalah orang yang mengidap depresi itu sebetulnya orang yang mengidap kemarahan pasif. Kemarahan pasif itu apa? Kemarahan yang terpendam dan tidak diambil jalan keluarnya, disembunyikan, didendam dalam hatinya orang tersebut. Ini yang disebut dengan depresi tadi itu. Jadi biasanya orang yang depresi itu adalah orang yang mengidap kemarahan pasif. Jadi orangnya kalau marah nggak meledak-ledak, ya, nggak sampai keluar kata-kata yang negatif gitu, tapi dia dipendamnya, tapi tidak dicari jalan keluarnya gitu. Dan ini pastinya lebih bahaya gitu Bapak Ibu ya gitu. Nah, terus efek negatif daripada orang yang mudah marah terhadap kesehatan yang terakhir adalah memperburuk sistem pernafasan tubuh daripada orang tersebut. Ya, sistem pernafasan dalam tubuh manusia itu ditandai dengan berfungsinya paru-paru orang tersebut. Lagi-lagi dari hasil penelitian, walaupun seseorang yang mudah marah itu bukan perokok. Kan kita selama ini kan saling mengaitkan ya, orang yang merokok itu biasanya sering terkena penyakit paru-paru. Tetapi orang yang marah ini, yang mudah marah, walaupun dia bukan perokok, tapi kalau dia suka marah maka sistem paru-parunya juga akan memburuk dengan signifikan. Jadi kalau orang marah sering-sering itu, salah satu yang terkena dalam tubuh manusia adalah paru-parunya dia yang cepat memburuk atau negatif itu. Nah, kalau paru-parunya sudah memburuk, pastinya sistem pernafasan daripada orang tersebut juga akan jelek, ya, karena pernafasan itu difungsikan oleh fungsi organ paru-paru dalam tubuh manusia. Jadi itu Bapak Ibu paling tidak efek negatif daripada marah terhadap kesehatan paling tidak ada 6 yang saya sebutkan tadi. Yang pertama memicu terjadinya serangan jantung, yang kedua memicu terjadinya serangan stroke, yang ketiga menurunkan sistem pertahanan tubuh manusia, yang keempat memperburuk kecemasan, yang kelima meningkatkan depresi, dan yang keenam memperburuk sistem pernafasan. Nah, dari dampak negatif yang mengena pada manusia dari marah ini, tentu agama Islam memberikan jalan keluarnya, tipnya, solusinya. Jadi tentu kita sangat bersyukur menjadi seorang muslim karena agama Islam ini sudah sangat-sangat lengkap.
walaupun perintahnya kita dilarang, tapi dilarang untuk marah, tapi juga ada solusi yang atau tip yang dianjurkan. Karena Bapak Ibu sebetulnya perintah dilarang marah ini kan di dalam beberapa hadis kan banyak disebutkan ya. Salah satu mungkin dua yang saya sebutkan. Yang pertama dari hadis riwayat Bukhari disebutkan Nabi pernah menyampaikan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang pandai gulat. Ya dulu kan olahraganya kan gulat ya. Jadi orang yang kuat itu kata Nabi bukan orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosi dirinya. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Mungkin hadis kedua yang saya sebutkan bisa jadi suatu ketika dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika Nabi didatangi oleh seorang laki-laki, di mana orang laki-laki ini minta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, berikan kami nasihat. Kemudian Nabi memberi nasihat, jangan marah. Nah, mungkin saking tidak puasnya dengan permintaan daripada si laki-laki ini, permintaan nasihat ini diulangi lagi yang kedua dan ketiga. Tetapi lagi-lagi jawaban Nabi tetap sama, yaitu jangan marah. Nah, ulama berbeda pendapat tentang jawaban daripada Nabi yang singkat ini. Jadi nggak panjang, cuma dua kata kalau bahasa Indonesia ya, tapi jangan marah bahasa Indonesia. Memang ada dua pendapat. Jawaban Nabi kenapa hanya jangan marah, ini kemungkinan si laki-laki ini memang orang yang temperamen ya, atau mudah marah gitu ya. Atau juga ulama berpendapat bahwa jawaban Nabi yang cuma singkat ini tentu disebabkan oleh suatu nasihat kepada kita semua bahwa kemuliaan seseorang itu akan terjaga bila dia mampu mengendalikan emosi dirinya. Nah, itu dua pendapat dari hadis yang tadi, yaitu kebetulan mungkin yang tanya ini orangnya yang mudah marah, dan yang kedua Nabi memberikan nasihat kepada kita bahwa kemuliaan seseorang itu terjaga semakin tinggi bila kita mampu mengendalikan emosi dirinya. Jadi tadi kembali kepada tadi tip atau solusi yang bila kita sudah marah, apa yang diberikan kepada kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, kita kalau sudah marah, maka kita dianjurkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya gitu. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan atau mungkin rayuan setan gitu. Jadi anjuran yang pertama yang diberikan kepada kita bila kita sudah marah, maka kita cepat-cepat baca ta'awudz itu. Atau yang kedua, kalau kita sudah marah, maka kita disuruh cepat-cepat berwudu. Karena sebagaimana ketahui, marah itu datangnya dari setan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Nah, dengan cara berwudu. Itu solusi tip yang diberikan kepada kita bila kita sedang marah. Terus yang ketiga tipnya adalah duduk. Bila kita marah sedang berdiri, maka anjurannya adalah kita disuruh untuk duduk. Kalau dengan duduk itu kita marahnya belum reda, maka kita disuruh untuk tidur berbaring. Itu adalah hadis juga ya gitu. Terus solusi yang keempat adalah kita diminta diam. Sudah, kita nggak usah ngomong apa-apa, diam aja gitu, supaya nggak banyak yang diberikan. Terus yang keempat, kita yang terakhir ya, yang kelima, kita kalau sudah marah maka sangat-sangat dianjurkan kita bersujud. Bersujud dalam hal ini berarti kita diminta untuk sholat sunat minimal 2 rakaat. Nah, kelima ini adalah tip yang diberikan kepada kita kaitannya dengan tadi marah dengan kesehatan sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah kita baca ta'awudz, yang kedua berwudu, yang ketiga kita duduk, keempat diam, dan yang kelima adalah kita bersujud, yaitu sholat sunat 2 rakaat. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk kajian malam ini.
yang dengan topik tentang efek daripada marah terhadap kesehatan. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan tahun ini, gembelengan kita untuk mencegah kita dari emosi yang tidak terkendali, pengendalian diri mudah-mudahan bisa tercapai, dan semuanya itu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan atau kekurangan itu dari diri saya sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.